Halo sahabat dan juga pemirsa podcast Labaju Insight. Salam sehat selalu untuk Anda semua. Di kali ini dalam program Mulai Sekolah, kita mengunjungi salah satu sekolah ya yang sangat penting dalam proses pembinaan generasi muda di negara bangsa dan juga daerah kita Manggarai Barat ini. Dan kali ini kita mengunjungi TK Pembina yang ada di jalur Liangan Pede. Untuk Anda semua jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share ya obrolan kita yang seru kali ini. Oke, simak obrolan kita berikut ini. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, kita berjumpa kembali di podcast Labaju Insight untuk semua Anda pemirsa dan juga yang subscribe ya podcast Labaju Insight. Kali ini di siang hari ini kita masuk dalam program Mulai Sekolah, di mana kita mengunjungi salah satu sekolah juga. Ini yang sangat penting posisinya karena ini membina anak-anak di usia dini, yaitu di TK Pembina yang berada di jalur Pede nih. Ini sangat ramai jalurnya. Dan kita langsung berbicara bersama dengan salah seorang pemimpin wanita ya. Ini pemimpin wanita yang dipercayakan untuk memimpin sekolah TK Pembina ini. Kita langsung berkenalan dengan ibu kepala sekolahnya. Oke, halo, selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Eno. Selamat siang. Ini nama lengkapnya siapa nih Ibu? Silakan. Oke, baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Elizabeth Setiani. Saya sudah dipercayakan di TK Pembina Labuan Bajo ini sejak tahun 2023. 2023 ini mau jalan 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Berarti ini awalnya ini sebelum kesini nih Bu. Ini di mana nih? Awal saya belum ke sini, saya dipercayakan kepala sekolah di TK Negeri Warsawe di Kecamatan Beliling. Oh, di Kecamatan Beliling. Dan dipercayakan datang ke daerah Labuan Bajo nih. Iya, di sana saya kurang lebih 1,5 tahun, mau hampir 2 tahun juga di. Oh, hampir 2 tahun. Iya, betul. Di Beliling. Iya. Di TK Pembina juga, TK nama apa? TK Negeri. TK Negeri TK juga. Negeri, iya. Nah, Ibu ini dan juga pemirsa ya, sebelum kita berbicara mengenai situasi ataupun segala hal nih yang ada di TK Pembina ini untuk Anda semua ketahui, Ibu ini awal nih dipercayakan untuk masuk ya memimpin TK Pembina di Labuan Bajo ini, bagaimana nih perasaannya? Perasaan saya awalnya saya tidak menyangka saya bisa dipercayakan di TK Pembina Labuan Bajo sebagai salah satu TK yang ada di sekolah TK yang ada di pusat kota kabupaten ya. Dan saya tidak pernah mimpi itu sebelumnya gitu ya, bahwa saya ingin kepala sekolah di sini gitu ya. Tetapi saya diberi kepercayaan ya yang sungguh sangat mengejutkan saya ya, bahwa saya ditempatkan di TK Pembina ini. Di TK Pembina ini. Tapi kan jarak tinggalnya tidak jauh ya Bu ya? Jarak tinggalnya lumayan jauh Pak Eno. Lumayan jauh. Iya. Saya tinggal alamat rumah saya itu di Gorang, kurang lebih 10 kilo dari sini. Iya, betul. Iya, betul. Berarti lumayan ya pagi-pagi ya Bu? Lumayan pagi-pagi Pak Eno. Saya dari rumah jam 6.30. Tiba di sekolah 6.50 atau kadang sampai jam 7 gitu. 7. Iya. Harus menyesuaikan ya. Iya. Nah, Ibu ini kita berbicara nih lanjut nih Ibu. Dan juga untuk pemirsa kan ini kan bukan hanya ada di area Labuan Bajo ya, Manggarai Barat, tapi dari luar juga, luar Flores pasti belum mengetahui nih TK Pembina nih, bagaimana kehidupan yang ada di TK Pembina ini. Nah, Ibu, TK Pembina ini kalau boleh tahu nih, ini sudah lama ya berada di Labuan Bajo nih Bu ya? Ya, betul sekali. TK Pembina di Labuan Bajo ini berdiri sejak tahun 2006. 2006 ya. Bulan Juli 2006. Iya. Dan saya merupakan kepala sekolah ketiga di sini. Oh, kepala sekolah ketiga. Ya, yang pertama 2 itu sudah pensiun. Sudah pensiun. Yang pertama juga beliau
pensiun, terus dilanjutkan sama kedua namanya Ibu Augulina Bahang. Iya. Beliau pensiun kemarin, saya dipercayakan untuk isi di sini. Oh Jadi iya. saya yang ketiga. Nah, Ibu ini masuk di TK Pembina ini kan, ini sebelum berjalan nih, apa ini saya mau buat nih di TK Pembina nih? Iya betul sekali. Iya. Sejak awal saya masuk, ada banyak mimpi saya di sini. Iya. Banyak mimpi saya. Mimpi saya itu namanya TK Pembina ya, berarti Iya. motornya di segulu Iya. TK-nya ada di sini. Maksudnya Iya. praktik baik yang dilakukan kan sebagai TK contoh nih. Iya. Nah, TK contoh karena satu-satunya TK Pembina Manggarai Barat Iya, ya. nama pembina nih. Iya, nama pembina ini Iya. satu-satunya di sini Iya, iya. di Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga dari situ saya punya mimpi besar ya. Saya punya mimpi besar bagaimana saya bisa bersaing dengan TK swasta lain ya yang Iya. ada di kota Di ini. kota ini. Yang pertama yang saya jumpai awal ke sini itu visi misinya belum kuat. Iya, iya. Ya, visi misi belum kuat. Terus lanjut lagi jumlah murid yang dengan TK seluas ini jumlah Iya. muridnya masih belum mencukupi. masih gitu. belum mencukupi gitu ya. Sehingga saya punya mimpi besar bagaimana saya bisa TK ini menjadi ada namanya. Iya, iya. Begitu, menjadi ada namanya. Sehingga dari situ Pak Eno, awal yang saya lakukan itu saya kolaborasi awal itu bersama guru. Saya mengajak guru Iya. untuk memperkuat tujuan sekolah kita ini ke depan seperti apa. Iya, iya. Sehingga kami membentuk suatu komunitas kecil, Ya. ya komunitas antara kepala sekolah dan rekan guru. Hingga di situ kami membahas terkait apa nih yang akan kita mau mau buat nih untuk perubahan sekolah. Iya. Kami menyatukan mimpi-mimpi kami bersama ya. Iya. Kami menyatukan mimpi dan cita-cita dari masing-masing guru, sekolah seperti apa yang ingin diimpikan. Iya, iya. Sehingga itu dituang dalam masing-masing pendapat guru-guru, sehingga itu dirangkum menjadi satu tujuan bersama dengan mewujudkan misi sekolah. Iya. Ya, dengan misi sekolah, terus visi dan tujuan sekolah. Oh, Nah, iya. visi misi tujuan sekolah itu kita rangkum dari cita-cita bersama dari Iya. para guru. Itu yang saya lakukan di awal. Nah, Ibu ini kan tadi sudah sempat nih singgung bahwa kan ada juga kan TK-TK nih yang ada di Labuan Bajo ini kan banyak nih Bu ya. Iya, betul. Nah, ini yang untuk TK Pembina ini menurut Ibu nih, ini satu saja apa yang harus dibuat supaya bisa lah makanya dengan TK-TK lain kan? Kan TK-TK swasta ini kan kita idenya ya kita kan juga kan biasanya pola pendidikan kita kan swasta juga nih Iya, banyak betul, kan. betul. Nah, yang menjadi satu titik yang membuat Ibu supaya ini harus bisa nih pembinaan seperti apa nih Ibu? Apakah hanya misalkan baca atau mungkin ada ya pelatihan atau mungkin kesenangan mereka, hobi-hobinya mereka gitu? Oke. Anak itu Iya. kan lagi usianya bermain sambil belajar, Iya, jadi tidak fokus dengan belajar mulu di dalam Belajar, kelas. iya. Tetapi kita punya di sini ada kegiatan pengembangan bakat minat anak. Iya, Yang iya. pertama yang saya lakukan di awal itu adalah bagaimana anak mengenal budaya daerahnya sejak dini. Oh iya. Nah, sehingga betul. itu kita menghadirkan narasumber Iya. untuk bisa memberi sosialisasi atau penguatan kepada guru dan juga kepada anak-anak Iya. bahwa kita ini berada di daerah yang kaya akan budaya. Iya, betul. Nah, lebih fokus kemarin kami itu memperkenalkan budaya daerah Manggarai kepada anak. Iya. Adat bagaimana adat penyambutan, terus Iya. ada tariannya, alat musiknya. Nah, sehingga di belum sampai setahun kami waktu itu Pak Eno, Iya, kalau saya tidak salah ingat di bulan berapa itu kami didatangi oleh Ibu Bunda PAUD. Kami merasa senang juga, kok sekolah kami dipilih gitu ya. Iya. Kemudian kami menyambutnya dengan adat budaya Manggarai oleh anak-anak kami. Oleh anak-anak ya. Ya, ada torok, ada tarian. Oh, torok anak-anak iya, nih. ada anak berpakaian adat dan Iya. itu pun melibatkan orang tua murid dan iya. stakeholder lainnya yang juga mendukung kami saat itu. Iya. Nah, dari situ setiap kali di sini kami ada tamu, karena program kami ini terus berjalan. Iya. Program pengenalan adat daerah Manggarai ini Iya. terus berjalan. Setiap kali kami ada tamu
yang atau tamu-tamu penting lah ya yang datang ingin melihat sekolah kami, itu kami sambut dengan adat budaya Manggarai. Yo, ini aku ambil. Oh, ini lagi ambil. Bukan sekolah kami. Teka pembina Labuan Bajo. Oh, kami ada. Apa rumah saya? Eu tenho que comece. Eu jogo que nunca foi. E que tá muito aí. E o meu amigo pasang pembina Labuan Bajo. Oh, kami ada. Oh. Dan itu dilakukan oleh anak-anak gitu. Dan ya, itu Pak? dilakukan oleh anak-anak. Dengan usia TK ya, Iya, ide iya, luar betul. biasa. Dan anak-anak juga ketika ada event-event hari-hari besar gitu, kayak ada upacara gitu Iya. ya. Anak-anak kami libatkan dengan membawa puisi dalam bentuk goet Manggarai, juga ada sesuai dengan kegiatan juga, sesuai dengan tema kegiatannya begitu. Iya. Nah, Ibu Iya. ini kan Ibu melihat nih sebagai guru DTK ya di usia dini ini yang menjadi keprihatinan Ibu lah generasi saat ini. Iya, yang Usia menjadi dini. keprihatinan saya, kenapa saya mengangkat itu ya? Iya. Karena saya berpikir begini, anak-anak usia PAUD ini kan Iya. tentu kita kasih sebagai dasar ya, sebagai fondasi awal ya, betul. bagaimana anak ke depan ya, pertama itu ya bisa menjaga. Yang pertama itu bisa mengurus diri untuk kemandiriannya, kemudian bagaimana juga dia memiliki rasa cinta akan daerah tempat dia tinggal. Iya, iya. Jadi selebihnya itu bagaimana dia akan bersosialisasi, bagaimana dia akan menghargai orang lain gitu ya, karena itu semua sebagai dasar, sebagai fondasi awal anak untuk bisa menjadi lebih baik ke jenjang selanjutnya. Jadi karakternya itu benar-benar dibentuk ya, mulai dari hal-hal sederhana tadi ya, hal-hal sederhana, memiliki kecintaan terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan juga bagaimana dia bisa menghargai orang lain gitu. Itu yang sehingga itu diawali diawali dari budaya gitu ya, budaya keseharian, budaya bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman lainnya begitu. Nah, Ibu ini kan juga sekarang kan zamannya HP nih kan, gadget kan, apalagi anak-anak kan sekarang mereka lebih kadang-kadang lebih pintar nih, bukan kadang-kadang atau memang ya, lebih mengetahui aplikasi ini atau game ini. Nah, di Ibu dan juga teman-teman guru yang ada TK Pembina nih, ini bagaimana nih cara supaya anak-anak yang ada di sini ya, supaya jangan terlalu maunya dengan HP lah, begitulah, berinteraksi seperti apa nih Ibu yang bisa dilakukan? Ya. Pak Eno, bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami di sini. Contohnya tadi seperti penggunaan gadget ya, penggunaan HP, karena memang anak-anak kita siapapun anak masih usia PAUD ya. Saya juga punya anak di rumah yang tidak bisa lepas dari HP ya. Walaupun di sekolah kita omongkan ini tidak boleh main HP di rumah, tetapi kalau apa yang disampaikan itu tidak didukung dengan orang tua, nah tetap di sekolah mereka bilang iya ibu di rumah tidak main HP, tapi nyatanya kan di rumah tidak dibatasi oleh orang tuanya. Nah makanya itu tadi kami bentuk suatu komunitas yang melibatkan orang tua. Ada orang tua. Ada program di dalamnya, itu program kelas orang tua, di mana kami sekali sebulan itu melakukan sosialisasi ya. Jadi apa yang diajarkan oleh guru di sekolah itu diteruskan oleh orang tua di rumah. Nah, contohnya di sini kita punya aturan, kita punya kesepakatan yang melibatkan ide anak ya. Nah, lalu bagaimana itu bisa terus dilanjutkan? Tentu kami guru ini tidak bisa kerja sendiri ya. Kami butuh dukungan dari orang tua, sehingga apa yang kami buat di sekolah ini untuk membentuk karakter anak ini itu juga harus selaras dengan pola asuh ya oleh orang tua di rumah. Sehingga perlu juga orang tua di rumah itu punya aturan atau membuat kesepakatan bersama anak. Ada jam-jam tertentu anak itu untuk bermain HP gitu ya. Ada jam tertentu. Harus dibagi gitu ya. Iya, ada jam tertentu dia bisa bermain dengan orang tuanya. Berarti kalau di
di TK ini berarti jangan pegang HP gitu ya Bu, tidak boleh memang untuk kalau, anak-anak. iya, kalau kami di sekolah teman-teman Iya. guru ini di dalam kelas menyampaikan bahaya-bahaya terkait ketika anak Iya. sering nonton HP ya. Iya, betul. Bahaya di mata, bisa menyebabkan buta atau apa. Iya. Itu dilakukan Kejiwaan edukasi juga, ya betul. kepada anak supaya jangan terlalu sering main HP di rumah. Iya. Nah, itu pun kami juga butuh dukungan. Orang tua di rumah juga perlu pengawasan terhadap anaknya. Betul. Jadi ketika kami di sekolah hanya omong saja memberikan hanya sebatas edukasi, Iya, tapi kalau sampai di rumah rumah tetap juga sama. dijalankan sama aja bohong Iya, gitu ya. betul. Sehingga perlu adanya kami itu punya Kerjasama. WA group ya, WA group iya. semua orang tua ya, itu saya ada di dalamnya. Bagaimana juga saya selalu mengingatkan orang tua bahwa di sekolah anak-anak melakukan edukasi supaya anak-anak itu coba tidak terlalu sering nonton HP. Anak-anak itu benar-benar bila perlu minta kesepakatan dari mereka. Yuk, Iya. saatnya jam tidur. Yuk, Iya. main HP tidak lama. Ibu Iya. kasih waktu dari misalnya hanya 30 menit gitu ya, Iya, seperti iya. itu. Jadi sehingga sejalanlah apa yang kami ajarkan di sekolah itu dengan Di aturan rumah yang ya. dibuat oleh orang tua Orang di tua. rumah. Dan ini gitu. memang kesulitan Gitu. yang dihadapi oleh Iya, orang tua ya saat iya, ini ya. betul. Jadi pendidikan anak usia dini itu tidak Itu. terlepas dari dukungan orang tua. Orang tua. Tidak hanya ketika anak di sekolah berarti itu menjadi tanggung jawab penuh kami di sekolah. Iya. Tetapi bagaimana sekolah dan rumah tua, itu ya. ya berkolaborasi, Betul. mendukung apa yang diajarkan oleh guru di sekolah, Iya. itu di rumah pun itu Harus dibungkus, iya, harus dibuat juga dibuat Sama, seperti iya. itu. Anak-anaknya benar-benar diperhatikan ya, Perhatikan, begitu. Ya, sampai itu memang apa Betul. ya, memang saat ini ya. Iya, betul sekali Pak Saat ini Eno. memang Iya. itu yang pekerjaan berat. Iya. Nah, Ibu ini selain tadi budaya nih, Bu, apalagi yang ada nih, yang maksudnya mungkin ada seni lah atau iya. menggambar, melukis lain. Oke. Kebetulan kita di sini juga punya Ya. program ekstrakurikuler di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu guru-guru itu punya masing bidang ya, membimbing anak-anak ya. Iya. Ada anak yang hobi dilukis, ada anak hobi di menari, Iya. ada anak hobi bermain musik. Sehingga iya. guru-guru mendata sesuai dengan bakat minat anak. Itu dikelompokkan, kita sudah bagi masing-masing guru punya bidangnya. Bidang yang koordinator musik, yang anaknya hobi di musik, atau di menari ada di sana. Yang di seni juga ada gurunya yang dampingi. Terus ada di seni diwarnai jadi satu. Terus dengan itu tadi olahraga. Gitu. iya, Jadi di setiap hari Sabtu, di setiap minggu itu punya kegiatan, kita anak itu dibagi sesuai dengan keinginan apa yang dia mau buat gitulah, hobinya ya, gitu ya. apa yang ada dalam Dalam dirinya diri mereka, ya. gitu. Sehingga itu difasilitasi oleh guru masing-masing bidangnya gitu. Oh, jadi banyak ya ternyata ya Iya. yang di sini ya, Bu ya. Iya, itu ada juga yang fashion show, anak yang hobi suka lengkap. Oh, fashion show. Iya, Iya. fashion show. Kebetulan kemarin juga kita diundang oleh dari Bandara Komodo untuk mengisi acara di sana. Anak-anak kami di sini terlibat untuk isi fashion show. ya. Iya, Nah, itu, Pak. Ibu dari 1 tahun nih, Ibu. Biasanya dari 1 tahun ini kan, biasanya kan pasti ada program mungkin kegiatan per 3 bulan atau mungkin per 2 bulan lah begitu, mungkin ada kegiatan kayak seperti itu. Bu. Iya, betul Yang sekali rutin Pak lah, Eno. Bu. Iya. Ada kami program kegiatan dari kan ada kegiatan ekstrakurikuler yang saya sampaikan tadi, ada Iya, iya. puncaknya. Oh iya, ada Nah, ada puncaknya. puncaknya. Iya, iya, iya. Nah, di semester ini kami memang belum melakukan itu. Nah, kami merencanakan itu di akhir nanti di sekitar Desember. Iya. Kami ada kegiatan ekstrakurikuler secara bersama ya, gitu Iya, ya, iya, iya. yang akan kami undang pihak luar juga untuk menyaksikan kegiatan yang akan kami buat ini. Kalau untuk sebelumnya juga kami sudah melakukan kegiatan pentas keagamaan ya. Oh, seperti apa tuh, Bu? Ya, itu kemarin seperti kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Oh, Di sini ada programnya, Iya. anak-anak diajak untuk bagaimana menghargai
umat agama lain melalui kegiatan toleransi dengan kegiatan-kegiatan pentas seni gitu ya. Itu sudah dilakukan ini selama saya 2 tahun di sini sudah 2 kali kami lakukan dan itu kami undang orang tua murid untuk bisa menyaksikan anak-anak mereka itu bisa pentas gitu. Iya. Nah, Ibu ini dari pentas itu, Bu, ini bagaimana reaksi orang tua nih, Bu? Orang tua murid. Orang tuanya sangat antusias sekali melihat anaknya bisa percaya diri untuk bisa tampil di depan, apalagi dengan ada yang dengan mengenakan pakaian masing-masing, kostumnya masing-masing. Apa disadari kan menyadari orang tua sendiri. Ya, orang tua, oh, anak saya ini ternyata dia bisa menari. Anak saya ini ternyata bisa berpuisi gitu. Ya, karena di kegiatan itu masing-masing guru itu memberikan tugas kepada anak-anak untuk yang puisi, yang menari, sehingga anak itu tampil. Gitu. Nah, Ibu, ini tadi kita sudah berbicara banyak nih program. Nah, Ibu ini yang dirasakan mungkin perbedaan ya di TK ataupun usia dini ini dengan generasi dulu lah, seperti kita lah atau mungkin Ibu dulu di usia TK ini. Apa nih yang membedakan nih? Dengan saat ini. Contohnya saya contoh pribadi saya saja dulu dulu kita ini kan sekolah itu bukan tidak ada sekolah PAUD ya, langsung ke SD ya. Tapi dulu itu kan kita lebih takut kepada guru ya, dengan takut diberi hukuman, takut apa kan banyak takut. Tapi sekarang yang pertama kita mengikuti kurikulum mengikuti kurikulum bagaimana bisa membuat anak itu bisa betah di sekolah, bagaimana bisa melayani, apalagi ini anak usia PAUD ya, bagaimana guru menjadi sahabat mereka, guru menjadi teman bagi anak-anak sehingga anak-anak itu bisa merasa aman dia berada di lingkungan sekolah. Jadi guru memposisi dirikan sebagai teman, gitu ya, sebagai teman. Kalau kita dulu kan takut sama guru takut ya, apalagi kalau saya sudah terlambat ini guru sudah salah berarti guru. Iya, guru sudah pegang kayu nih kan. Nah, jadi takut. Kadang juga kalau saya lihat guru sudah pegang kayu, saya lihat begini saya pulang. Jadi pergi sekolah. Nah, begitu kan. Karena saking takutnya. Iya. Tapi sekarang kita macam di TK Pembina ini kami di sini juga mengimpikan sekolah yang ramah anak ya. Setiap pagi kami menyambut anak-anak di depan. Kami beri motivasi, kami beri senyuman, beri semacam membuat dia senang gitu kan. Hari ini bagaimana perasaannya, sebentar mau kegiatan apa gitu ya. Sehingga dia merasa hari ini saya disambut dengan wajah yang ceria oleh ibu guru, disambut dengan baik, diberi pelukan, sehingga dia merasa nyaman dan merasa betahlah ada di sekolah gitu ya. Tiap pagi ya, Bu ya? Iya, tiap pagi. Tiap pagi itu kami sambut di anak depan, di depan gerbang itu ya? Iya, di depan gerbang. Beri salam orang tua, terus guru-guru. Ada juga kan kita ini kan punya ada penerapan budaya positif melalui ide-ide kesepakatan dari anak. Itu saya ada tempel di sana. Apa yang anak-anak lakukan setiap pagi itu diingat. Memberi salam bukan hanya kepada guru tapi akan memberi salam ke sesama temannya. Menyimpan sepatu pada tempatnya masing-masing, begitu juga dengan tasnya gitu. Terus ada kegiatan pagi, rutin pagi, mereka akan game pagi, dan sebelum masuk kelas itu mereka wajib minum air putih. Anak-anak kita di sini tidak diperkenankan untuk bawa jajanan tokoh itu ya. Dilarang itu. Dilarang. Pokoknya kami sepakat bersama anak-anak. Kami bahwa ke sekolah tidak boleh bawa jajan, apalagi minuman kemasan. Hanya boleh bawa air putih sama bekal. Kalau sebelumnya program kami bawa bekal makan sehat dari rumah. Nah, sekarang kami ada MBG. Sehingga anak-anak hanya bawa air putih saja dari rumah. Untuk bekal makanan ininya sudah disediakan oleh MBG. Gitu. Nah, ini MBG terasa nih sampai di sini TK ya. Ini bagaimana nih Ibu tanggapan respon nih anak-anak ada MBG ini? Senang ya Ibu. Kami makan apa hari ini? Tanya. Jadi mereka anak-anak habis makannya. Responnya sangat baik ya kan. Sangat bersyukur ya bisa ada perhatian ke sekolah kami melalui program MBG dari Bapak Presiden ini gitu. Sehingga kalau ini sudah berjalan mau hampir 2 bulan, mau hampir 3 bulan lah ini yang saya
alami ya, yang saya lihat bahwa ini programnya sangat baik ya, sangat baik. Kemudian kemasan makanannya itu sangat begitu sangat rapi, Gus, ya, ya, sangat ya. rapi dan kesehatannya terjamin Iya. gitu ya. Jadi untuk sejauh ini baik-baik saja. Iya, dan harus dipertahankan ya Bu ya, Iya, seperti itu ya. luar biasa. Karena ada anak-anak ini. Iya. Nah, Ibu ini sudah banyak kegiatan. Nah, ini dari Ibu dan juga rekan-rekan nih. Seperti Ibu sudah cerita tadi kan, bahwa kan kita dulu kan ketika lihat guru agak beda. Iya. Nah, sekarang kan agak lain nih, makanya dengan situasi murid ataupun anak-anak sekarang ya. Nah, secara pribadi nih, apakah memang harus ada proses belajar seperti itu Bu, atau gimana nih Bu? Anak-anak sekarang itu mereka selalu mengidolakan guru yang memberikan perhatian kepada Ya, mereka, yang bikin gitu. mereka senang Yang lah bikin gitu. mereka senang ya. Gitu. Mereka Ya, ya. mengidolakan guru tersebut ketika mereka itu merasa bahwa oh ini ibu gurunya Ya, baik sekali baik, gitu. ya. Jadi refleksi dari hal itu, dari apa yang disukai oleh anak Ya. dengan yang dia ceritakan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, dan kadang keluarganya juga kan kalau bertemu kita kan, oh ini anak ponakan saya cerita ibu ini baik sekali, Iya. kan gitu. Jadi kami merasa oh apa yang kami lakukan ini di sekolah ternyata membuat anak itu menjadi senang ya, Iya. menjadi idolakan kita. Iya. Jadi dari situ kami lebih ya memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, Iya, iya. untuk menjadi guru yang benar-benar guru yang diidolakan anak dan menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi Begitu. artinya mereka bawa terus ya Bu ya, Iya, sampai betul keluarga. sekali, Pak Dan Eno. anak-anak kan begitu ya. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kadang kita kan bertemu orang di luar sana, Iya. ibu ini ya di TK Pembina, ya oh iya pantas ponakan saya cerita ibu ini Iya, dibilang iya. itu saya suka dengan ibu itu kan, soalnya pagi-pagi selalu peluk selalu tanya. Nah dari situ kan kita merasa juga oh ternyata dengan hal terkecil yang saya lakukan itu anak itu menjadi idolakan saya ya. Iya, Sehingga iya. dari situ saya mengajak teman-teman guru untuk memberikan pelayanan yang terbaik, seperti bagaimana ya, tidak menjadi posisikan diri sebagai guru yang mengajari anak yang Iya. ikut kemauan guru gitu Mendikte ya, lah gitu karena ya. dikte gitu ya. Iya, Tetapi iya. bagaimana posisikan diri Iya. sebagai guru menjadi sahabat dan teman Sahabat. bagi anak-anak. Bagi gitu. mereka, sehingga Iya. mereka rasa nyaman ya, Bu, Sehingga ya? mereka merasa nyaman. Oke, nah Ibu ini sudah banyak lumayan ya. Nah Ibu dari berbagai ini nih kesulitan mungkin kan tidak semua kan Iya. gampang atau menyenangkan ya. Pasti mungkin ada kesulitan dihadapi seperti itu dalam pola mengajar gitu atau gimana nih Bu? Oh iya tentu Iya, banyak iya. adalah begitu ya. Iya ya. Kesulitan di sini kita kan muridnya ada 120 kan nih. 120-an. Ya. Dengan guru 7 orang, 8 orang ya. Gitu. Oh, Tentu ini menjadi suatu tantangan besar juga buat kami para guru di sini. Iya. Satu kelas itu isi sampai 20-an, ada 20 anak. Ya. Oh, 20 Jadi tantangannya itu menghadapi berbagai karakter anak gitu Pak Eno. Iya. Jadi kan bagaimana jelinya seorang guru, Iya. bagaimana anak dalam satu kelas itu bisa mengikuti arahan gitu ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, bisa mendengar gitu ya. Iya. Nah, padahal ide saya juga ketika saya memimpin barisan di depan itu, saya juga kewalahan dengan memimpin ketika saya memimpin pagi itu ya, Iya. melihat anak-anak, aduh bagaimana caranya supaya bisa menertibkan. Nah, sehingga di situ kami bangunlah kesepakatan aturan bersama itu ya, Iya. yang ide dari anak dan juga dari guru. Iya. Bagaimana kalau ibu gurunya lagi ngomong di depan, apa yang anak-anak lakukan, yang mendengar, Iya, ya, begitu. iya. Jadi kami buat itu, yang kami tempel itu adalah budaya positif, bagaimana anak melaksanakan kesepakatan yang dibangun itu supaya apa yang menjadi tantangan kami terlebih dalam mengurus mereka yang banyak begitu kan, Iya, iya. bisa dipermudahkan. Yang adalah bangun budaya positif dengan membuat kesepakatan dan ide bersama Ide gitu ya, bersama, iya. supaya tidak ribut. Apa yang anak-anak lakukan ketika ibu guru sedang berdiri di depan, Iya. mendengar gitu ya. Oh iya, mendengar ibu guru ya. Jadi
ini satu kesepakatan kita, diingat terus itu setiap hari. Begitu. Kemudian supaya tertib, kita lakukan berbaris sesuai kelas. Jadi setiap pagi itu baris sesuai dengan urutan kelasnya. Sehingga saat mereka masuk itu tidak lagi atur sana sini, mereka sudah tahu posisi saya di sini. Kelas saya di sini. Enggak itu. Dan itu pun juga tantangan itu kami juga butuh kerja kolaborasi bersama rekan-rekan guru. Kerja kolaborasi bersama rekan-rekan guru. Karena kita juga di sini sekali sebulan ada evaluasi bersama. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala dihadapi di kelas, terus yang dihadapi setiap hari di sekolah. Di situ kita butuh diskusi. Nah, terkait mengatasinya kita bekerja kolaborasi. Kemarin itu kita buat itu, saya buat ada dengan gambarnya di sana itu. Ada gambar. Ada gambar, ada berapa kesepakatan itu mereka kasih cap jari di situ bahwa mereka harus patuhi kesepakatan ini. Karena dengan cara itu, menurut saya, dengan cara itu bisa mengatasi sedikitnya apa yang menjadi kesulitan kami sebagai guru menghadapi anak sebanyak itu. Sehingga ide dari mereka itu supaya kami tidak teriak-teriak terus. Contohnya begini, simpan sepatu di tempatnya. Tidak setiap hari kami omong seperti itu, tetapi melalui aturan atau kesepakatan yang dibuat bersama anak itu mereka sudah tahu. Kalau kami masuk kelas itu sepatunya simpan di luar, disusun rapi. Mereka sudah tahu. Jadi kami setiap pagi tidak teriak lagi simpan sepatu di luar ya. Dengan sendirinya mereka sudah tahu. Mereka sudah ingat. Kemudian ketika makan, ketika makan buka tempat makannya sendiri, makan sendiri, sehingga guru juga tidak sibuk urus anak yang sana belum buka tempat makannya, sana belum buka tempat makannya, sehingga di situ anak-anak sudah dilatih mandiri, dia mengambil tempat makannya sendiri dari tas, membukanya kalau benar-benar dia tidak bisa buka baru minta tolong kepada gurunya. Kalau dia kan diajari juga oleh orang tuanya cara bukanya nanti seperti ini. Sehingga setelah dia makan habis nasinya atau masih sisa, kami siapkan satu tempat ember kecil itu untuk dia buang di situ sisanya, dan dicuci tempatnya. Kami siapkan air, sabun, itu dicuci tempat makannya, itu dirapikan lagi, taruh di dalam tas. Jadi mereka cuci sendiri seperti jadi itu hanya diingatkan saja, tidak melalui teriak hanya mengingatkan, ingat ya tempat makannya dirapikan kembali gitu ya. Terus ingat ya minum air putih setelah makan, ingat ya berdoa sebelum makan. Jadi hanya sebatas mengingatkan kembali. Jadi kesepakatan itu sudah dibuat di awal, sehingga gurunya mengingatkan. Jadi gurunya tidak teriak terus, sudah mana-mana. Jadi hanya mengingatkan saja, mengingatkan. Jadi anak-anak itu sudah tahu. Jadi contohnya program kami ini yang satu yang sudah sukses berjalan itu, mereka membawa air putih ke sekolah. Jadi setelah selesai kegiatan game pagi, tanpa disuruh mereka sudah lari mengambil tasnya, duduk minum air. Begitu. Begitu juga setelah makan. Setelah makan tanpa disuruh, dia selesai makan, dia tidak kasih lepas tempat makannya. Dia kalau ada sisa dia buang, terus dicuci, disimpan lagi di dalam kotak, di dalam tasnya. Mereka cuci sendiri. Nah, Ibu, ini sebelum akhir ini yang biasa maunya seperti apa nih, yang biasa dilakukan setiap hari nih, Bu? Maksudnya mereka datang gini, apakah
langsung masuk kelas belajar atau mungkin ada game atau permainan di masing-masing? Iya, kegiatan pagi itu kami Biasanya. ada SOP ya. Iya, iya, SOP menyambut anak pagi. Guru Terus, guru piket itu kan ada 2 orang nih pagi nih di Oh, depan, iya. sudah ditunggu di gerbang sama ada petugas keamanan Iya. menyambut anak. Setelah itu guru-guru yang lainnya mengarahkan anak untuk menyimpan tas di kelasnya. Tasnya, oh iya. Nah, kita di sini 7.30 kan sudah mulai menyambut nih. Iya. Jam 7 nih sudah Iya, iya. mulai anak-anak datang. Jam 7.30 anak-anak sudah dengan lonceng mereka berbaris. Iya. Berbaris, berdoa pagi, terus mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, mulai dengan Oh, iya. game-game seru ya bersama Iya. ibu gurunya sesuai dengan ide gurunya yang apa yang Oh, itu mau sudah bagi di dibuat. kelas masing-masing ini? Iya, tidak dibagi kelas, maksudnya guru piketnya Oh, dibagi piketnya. memang Oh, setiap langsung. hari. Iya, Anak-anak iya. itu game pagi 30 menit secara bersama. Rame-rame ya? Rame-rame, Iya. ada game, ada senam, itu secara bersama. iya, iya. Ya, itu 7.30 sampai jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 setelah game tadi seperti saya bilang mereka minum air putih. Iya. Lanjut mereka di dalam kelas nih. Iya. Ikut kegiatan belajar Kegiatan bersama belajar. gurunya dalam kelas. Di dalam kelas itu mereka dari jam 8 sampai jam 9.30. Oh iya. Mereka kegiatan main di kelas, gurunya menyiapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik yang mau diajarkan itu. Iya, Itu iya. yang mau diajarkan kepada anak-anak. Iya. Ada yang tidak harus fokus di dalam kelas, ada juga yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Oh, iya, iya. Begitu. Jadi gurunya tidak harus terus di dalam kelas itu selama Iya, itu ya, tapi ketika gurunya punya ide kegiatan topik belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar, anak diajak keluar. Boleh keluar gitu ya. Iya. Jadi memang betul-betul harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Iya, ya. betul. Ada satu tadi yang saya lupa Pak Eno. Iya. Kami itu juga bekerja sama dengan salah satu PT TEP namanya yang bergerak Oh, iya. ya di bidang kebersihan lingkungan gitu ya. Iya, iya, Dan iya. kami sudah kerjasama dengan mereka itu sudah menjalan 2 tahun dan itu sukses kami kolaborasi dengan mereka, Iya. di mana anak-anak kami ajarkan mengumpulkan sampah-sampah bekas di rumah itu, Iya. mulai dari botol-botol kosong seperti ini, iya, terus iya. plastik-plastik itu dipisahkan, kardus-kardus atau apapun sampah-sampah yang di rumah itu yang masih bisa dimanfaatkan itu dikumpulkan, dipisahkan. Lalu iya. ada basarnya di sini. Oh, ada bazar. Dibuat basar sama tim itu, Iya, dibuat basar tukar sembako. Di sini sudah tahun kedua dan kemarin ini kami di sini ada Iya. kegiatan besar-besaran ya, Iya, iya. basar sampah yang iya, ditukar sembako. Oh, Iya. ditukar sembako. Ditukar sembako di sini. Jadi orang bawa nih, orang bawa sampah atau? Orang tua dan anak nih bawa sampah Bawa dari sampah, rumah, bawa iya. sampah yang sudah dipilah ya, Iya, iya. dipilah kardusnya sendiri, kertas yang sudah tidak dipakai atau botol-botol atau plastik, Iya. itu dipilah. Iya. Lalu disiapkan di sini di sembako. Sembako, 1 ditukar, kilonya berapa ditukar sama telur dan beras. Ya. Oh, Jadi, gitu ya. jadi ini salah satu bentuk kegiatan bagaimana menanamkan kepada anak itu yang tadi pertama kecintaan akan kebersihan diri dan Iya. kebersihan lingkungan mulai dari rumah sampai di sekolah. Iya. Sehingga mungkin Pak Eno lihat kalau Iya, iya. kami di sini jarang melihat kertas-kertas atau apa ya plastik-plastik bekas jajan anak Iya. karena yang pertama tadi di awal kami mengingatkan anak supaya tidak membawa jajan ke sekolah. Iya. Kemudian ketika melihat kertas yang berserakan atau Iya. apa itu memungut untuk harus buang di memungut. tempat sampah. Akhirnya jadi kebiasaan. Jadi gitu ya. kebiasaan mereka baik. Pak Eno ya. Iya, iya. betul. Sehingga ketika mereka ada lihat botol, ibu ini saya simpan Oh, untuk nanti iya, tukar betul. dengan telur gitu ya. Oh, Karena kemarin ada iya. kan basar seperti itu. Mereka ingat itu ya. Iya, sehingga di rumah juga orang tua kami sarankan untuk selalu mengingatkan anak-anak terkait bagaimana pertama mencintai lingkungan itu mulai dari rumah. Rumah, sekolah. Ibu ini kan ini sebelum pesan nih, ini penghargaan ya atau apa nih Bu yang ini? Kalau yang saya tempel ini Pak Eno, Iya, ini iya, ada struktur organisasi sekolah, ya. Ada Iya. kepala sekolah, ada bidang-bidangnya. Ini visi misinya. Ini yang putih-putih nih. Ya, Yang ini putih-putih. kesepakatan yang dibuat bersama guru, budaya positif. Oh iya, kesepakatan. Ya, kesepakatan yang dicurahkan oleh bersama-sama guru sehingga kita sepakat, oh ya kita itu harus disiplin waktu. Oh iya, Ya, iya, kemudian iya. oh saling
saling menghargai. Kita di sini saling menghargai begitu. Sehingga Oh, ini ada semua dicatat di semua. sini dicatat, sehingga ini menjadi komitmen bersama bahwa kita mengingat poin-poin ini di sini. Poin-poin ini. Iya. Nah, ini yang putih-putih nih, Bu. Kalau ini adalah SOP dan juga tugas SOP, dan ya. tanggung jawab. Iya, ya. Masing-masing bidang dibagi apa tugasnya, ya. Tentu saya sebagai kepala sekolah, terus apa tugas saya, sehingga saya fokus di bidang saya yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Kemudian guru di balik kelas, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia fokus di situ. Oh iya, ini guru-guru berarti Ibu ya di atas. Ya, ini guru-gurunya. Ini kami guru-guru jadi semua. Yang Jadi saat ini. yang saya tempel-tempel di sini ada seperti saya bilang tadi, ada bidang-bidang ekstrakurikuler, ada bidang bagian seni, sehingga di sini ditulis sehingga saat kegiatan itu fokus dengan bidangnya itu gitu ya. Begitu juga dengan tugas dan tanggung jawab keamanan, terus kebersihan. Jadi dia fokus dengan tugas dan tanggung jawab. Oh, ini tugas utama saya nih. Saya harus menjaga kebersihan atau saya menjaga keamanan sekolah nih dari binatang liar lah, dari apapun itu menjadi fokus. Nah, gitu. Ibu, ini di akhir nih, Ibu, pesan yang mau disampaikan nih kepada yang pertama nih, sebelum kepada orang tua ya, guru-guru dulu nih. Silakan. Oke, baik Pak Enohani, baik. Untuk guru-guru yang ada di TK nih, bagaimana? Baik, pesan terhadap teman-teman guru PAUD ya, bukan hanya di TK Pembina saja sih saya mungkin kepada teman-teman guru PAUD dimanapun saja berada, karena kita ini adalah guru PAUD sebagai penentu ya, fondasi dasar bagi membentuk karakter anak ya. Jadi mari kita kerja secara bergandeng tangan dengan teman-teman kita di satu sekolah untuk memberikan layanan terbaik ya kepada anak-anak usia PAUD. Terlebih jadilah guru sebagai teman, sebagai sahabat anak-anak, karena ada di tangan kita lah bagaimana anak usia PAUD ini dibentuk karakternya, ditanamkan nilai-nilai moral ya yang baik, yang positif, sehingga untuk ke jenjang selanjutnya anak ini sudah dikuatkan dengan fondasi dasar di PAUD. Jadi teman-teman tetap semangat ya, memberikan teladan yang terbaik kepada anak-anak usia PAUD ya, walaupun ini suatu yang sangat tantangan besar buat kita guru-guru PAUD menghadapi anak-anak berbagai karakter anak, tetapi mari kita lakukan, terapkan budaya positif ya kepada anak-anak dengan mengundang ide dari anak-anak, sehingga apa yang menjadi kendala dan tantangan kita ketika menghadapi anak-anak yang begitu banyak dari berbagai karakter itu, jadi kita bisa mengajak mereka untuk buat suatu kesepakatan bersama supaya kesepakatan itu bisa selalu diingat oleh anak-anak dan itu terus menerus untuk dijalankan. Betul. Jadi itu saja dari saya. Orang tua, silakan. Oh iya. Orang tua nih. Untuk orang tua di rumah, bapak mama hebat sekalian yang punya anak usia dini. Ya, jadi bapak mama menitipkan anak-anak di sekolah itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab hanya gurunya di sekolah, tetapi kami mengajak bapak mama hebat sekalian untuk mendukung kami para guru di sekolah untuk bisa memberikan pengasuhan dan yang terbaik kepada anak-anak supaya bisa sejalan yang kami ajarkan di sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah. Jadi ketika sekolah punya program menghadirkan orang tua, ya sangat diharapkan bagi bapak mama hebat untuk hadir mendampingi putra putrinya.
karena jauh di lubuk hati mereka, walaupun mereka tidak mengungkapkan ketika melihat teman-teman lainnya ada orang tuanya, tapi kok saya tidak ada, bapak mama saya sibuk kerja, di situ anak itu merasa bersedih. Ya, jadi dampingi putra putri bapak mama hebat sekalian ketika ada kegiatan-kegiatan yang wajib menghadirkan orang tua di sekolah. Jadi mari berkolaborasi, karena kami guru PAUD tidak bisa bekerja sendiri ya, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak hebat di usia PAUD, tapi kami butuh kerja kolaborasi, kerjasama begitu. Jadi untuk Anda semua yang mendengarkan, guru-guru dan juga ya orang tua ya, tadi sudah dikatakan butuh kolaborasi nih, kerja bersama untuk semua ya. Dan juga terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan Ibu, terima kasih juga ya untuk waktu dan kesempatan, dan untuk Anda semua yang mau menyaksikan, masih ada banyak program obrolan kami selanjutnya. Untuk Anda semua, silakan like, subscribe juga ya channel kami Podcast Labaju Insight. Kami akan menghadirkan berbagai inspirasi untuk Anda dari berbagai program yang menarik untuk Anda ikut. Terima kasih untuk gabungan Anda bersama kami di episode ini, dan kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Terima kasih Pak Eno. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo Insight Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.